Mengenakan baju berwarna hitam sepanjang umurnya dan tidak boleh memakai sendal. Bisa membangkitkan mayat dan menempati rumah berbentuk kapal terbalik. Mewakili keseluruhan spektrum gender dan menjadi perwakilan dewa di bumi. Menyebar di mana-mana, mereka dulunya adalah sebagai pelaut ulung. Melanjutkan ekspedisi sebelumnya, kita akan menjumpai 11 suku yang ada di Sulawesi Selatan. Pertama adalah Bugis atau Tougi. Salah satu suku terbanyak di Indonesia. Di Sulsel berjumlah 3 juta jiwa lebih dan 3 juta lainnya menyebar di seluruh Nusantara. Bahkan di beberapa negara, seperti di Malaysia dan Singapura. Besar dari perdagangan dan pelayaran, suku ini pun terbiasa dengan perjalanan dan perantauan. Uniknya, mereka memiliki tradisi memindahkan rumah dalam arti yang sebenarnya. Dalam bahasa Bugis disebut mapalete bola. Beberapa orang saling bergotong royong membawa rumah, beneran rumah dalam bentuk fisik di pundak mereka untuk dipindahkan ke tempat atau lokasi baru. Diperkirakan pada abad ke-16, Islam masuk ke Sulawesi Selatan, dibawa oleh pedagang yang memulai penyebarannya dengan mempengaruhi pemimpin tiap wilayah. Setelah itu, hampir semua kerajaan di wilayah Sulsel memerintahkan warganya untuk memeluk Islam. Tapi, ada sebagian kecil masyarakat di bagian kerajaan Wajo yang tetap memegang kepercayaan tua mereka. Hingga akhirnya melipir ke wilayah sebelah selatan kerajaan dan membentuk komunitas sendiri. Makanya disebut Tolotang atau orang-orang di sebelah selatan. Diperkirakan saat ini berjumlah 40.000 jiwa. Memiliki rohaniawan disebut bisu. Istilah yang juga merujuk kepada kelompok spiritualisme masyarakat Bugis tua. Yang dianggap orang sebagai waria. Tapi bagi orang-orang Bugis tua, mereka adalah perwakilan dewa di bumi. Penghubung dunia manusia dan dewata. Makanya secara gender, mereka mewakili keseluruhan spektrum gender. Masih dianggap sebagai bagian dari masyarakat Bugis tua, di kaki gunung Bulupao, Kabupaten Baru, terdapat suku Tobalo yang diperkirakan berjumlah 10 orang. Memiliki bercak putih pada kulit hingga terlihat belang. Umumnya berbentuk segitiga di bagian wajah. Dianggap kutukan oleh warga sekitar. Belang itu mereka dapatkan secara genetik. Tobalo dalam bahasa setempat artinya orang belang. Mereka berbagi wilayah dengan Togaribo di desa Bulo-Bulo Baru. Togaribo adalah orang yang berambut keribu atau keriting, karena ciri khas mereka pada rambutnya yang keriting. Suku yang sering disandingkan dengan Bugis adalah Makassar atau Tombang Kasara. Berjumlah 2 juta jiwa lebih adalah suku pelaut yang handal yang dulunya dikenal juga sebagai suku penakluk semenjak kerajaan Goa. Kerajaan orang-orang Makassar menguasai hampir sebagian wilayah di Sulsel. Memiliki kesamaan unsur-unsur budaya dengan Bugis. Salah satunya adalah baju adatnya yang disebut baju bodo, salah satu busana tertua di dunia. Yang berbeda adalah penutup kepala yang disebut pasapu. Terbuat dari serat kayu yang dipintal dan diberi kanji sebelum digunakan agak tegak berdiri. Selain itu, aksara Makassar disebut ukiri jangang-jangang. Dipercaya sebagai nenek moyang dari aksara Bugis yang disebut lontara. Ada kesenian warisan orang Makassar tua sampai sekarang yang masih digunakan. Sindrili, seni bertutur yang narasinya berisi cerita, kisah atau nasihat yang disampaikan dengan lantunan irama atau dilagukan. Sangat syahdu, ditemani alat musik gesek bernama keso-keso. Selanjutnya adalah Toraja atau Toraya. Berjumlah sekitar 500.000 jiwa di Sulsel. 500.000 lainnya menyebar ke seluruh Nusantara. Toriaja menjadi Toraya, lalu menjadi Toraja. Berarti orang ketinggian. Penyebutan orang Bugis kepada orang-orang yang berada di ketinggian. Dulunya orang-orang ini disebut Sadan atau orang yang berdiam di wilayah yang dialiri sungai Sadan, yakni Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara kini. Menjadi salah satu wilayah yang paling banyak menarik kunjungan wisata karena suhu dinginnya, panorama alamnya yang cantik, dan yang paling utama adalah budayanya. Seperti upacara kematian Rambu Solo, acara akbar yang salah satu rangkaiannya menampilkan perkelahian kerbau yang disebut Tedong Silaga. Ada juga manene, tradisi menggantikan pakaian mayat leluhur. Berbeda dengan orang-orang pesisir, Toraja tidak mengenal konsep kerajaan, tapi federasi tradisional yang menggabungkan seluruh kelompok kekeluargaan yang disebut tongkonan.
Di dalam wilayah masing-masing tongkonan, mereka menempati rumah yang atapnya berbentuk kapal terbalik berbahan rumbia. Dengan bentuk bangunan yang unik, rumah tongkonan Toraja ini sudah terkenal sampai ke luar negeri. Dianggap serumpun dalam bahasa Makassar, Konjo kini dianggap sebagai suku. Berjumlah 270.000 orang, Konjo dikenal sebagai pembuat kapal yang handal. Disebut pinisi, kapalnya itu menggunakan sistem yang cukup unik. Makanya sempat diabadikan di lembaran mata uang Indonesia. Masyarakat Konjo terbagi ke dalam 2 zona konsentrasi, pegunungan dan di pesisir. Di pesisir ada komunitas berbahasa Konjo, tapi menjalankan kehidupan yang berbeda. Bernama Kajang yang mengenakan pakaian serba hitam, tidak menggunakan sandal dan gadget modern. Salah satu aturan mereka yang terkenal adalah larangan menebang pohon di area hutan adat. Menempati kampung Kajang yang terbagi ke dalam 2 zona. Kajang luar adalah zona bagi orang-orang Kajang yang sudah tersentuh dengan modernitas atau tidak lagi menerapkan aturan lama mereka. Dan Kajang dalam adalah zona untuk orang Kajang yang hidup dengan masih menjalankan aturan tua mereka. Juga menjadi tempat Amatoa, kepala adat Kajang. Total populasi mereka sekitar 3.947 orang. Kemudian, ada 3 suku dari kelompok wilayah Mansenrepulu atau Enrekang dan sekitarnya, berjumlah 147.000 jiwa lebih, yakni suku Duri, suku Maiwa, dan suku Enrekang. Sebenarnya mereka ini bukanlah suku, tapi karena mereka membentuk komunitas sendiri dengan dialek dan tradisi yang berkembang menjadi entitas sendiri, maka dunia modern memudahkan sensus dengan menyebut mereka sebagai suku. Penyebutan nama untuk mereka disamakan dengan nama wilayah yang mereka tempati. Mirip dengan suku Seko yang mendiami daerah dataran tinggi Seko. Berpenduduk sekitar 14.000 jiwa. Orang luar yang akan masuk ke kecamatan terisolir di Luwu Timur ini harus membayar harga sewa jasa angkutan yang sangat mahal, mencapai hitungan jutaan. Orang Seko sangat terkenal dengan padi dan kopinya. Masih di wilayah Luwu Timur, terkonsentrasi di wilayah Wasuponda, terdapat suku Padoe yang diperkirakan berjumlah 18.000 jiwa. Mereka menggunakan bahasa yang mirip yang digunakan orang Morowali di Sulteng.